Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sukirman. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang tema etika bisnis. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa di dalam melakukan kegiatan bisnis perlu adanya sebuah etika. Maka di dalam pelaksanaan kegiatan usaha, supaya tidak menimbulkan permasalahan dan tidak menyebabkan usaha-usaha lain untuk bersaing yang tidak sehat, maka diperlukan apa yang disebut dengan etika bisnis. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika yang baik, tidak hanya sekedar memikirkan keuntungan semata. Kedua, menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika, baik dari relasi internal maupun eksternal. Yang ketiga, menjelaskan rahasia sukses jangka panjang. Nah, ini adalah bagian dari tujuan pengajaran pada pertemuan kali ini. Kita awali dengan menjadi wirausaha bukan jalan pintas menjadi kaya. Artinya tidak ada orang bisnis yang seketika itu langsung sukses. Kedua, menjadi wirausaha adalah perjuangan. Memang dibutuhkan waktu untuk berjuang, jangka panjang maupun jangka pendek. Apapun yang dilakukan, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam waktu yang sekejap. Proses itu dibutuhkan untuk mengembangkan usaha yang diharapkan lambat laun menjadi semakin besar. Apabila saudara merasa telah berhasil dalam waktu yang singkat, periksalah kembali apakah fondasi usaha Anda sudah cukup kuat. Periksa kembali apakah sukses yang Anda peroleh itu diraih dengan jujur atau halal. Apakah bisnis Anda real atau fiktif, spekulatif, atau ada pihak yang dirugikan. Apakah Anda sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda? Ini adalah beberapa koreksi diri untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan bisnis kita dikaitkan dengan etika bisnis. Yang perlu direnungkan bagi calon wirausaha adalah sebagai berikut. Pertama, apakah benar
ada cara yang instan dan halal untuk menjadi kaya. Ini adalah sebuah harapan bagi semua calon wirausaha, pasti ingin kaya dan ingin berhasil dalam waktu yang singkat. Yang kedua, apa yang dilakukan orang agar ia menjadi kaya? Banyak cara ya yang dia lakukan sehingga bisa menjadi kaya. Salah satunya adalah wirausaha. Ketiga, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Tidak semua orang kaya itu wirausaha, karena kaya itu bisa diperoleh dengan berbagai cara. Misalnya kaya karena turunan. Jadi kalau orang tuanya kaya, pasti turunannya juga akan kaya. Kemudian juga karena usaha, bisa jadi menjadi wirausaha dan seterusnya. Keempat, apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup menggelitik karena kaya atau tidak dikaitkan dengan kepantasan. Artinya, kalau memang tidak pernah melakukan usaha apapun, apa dimungkinkan dia menjadi kaya? Jadi kepantasan di sini ini kepantasan untuk suatu kegiatan diukur dengan bisnisnya. Jadi kalau ada orang tidak pernah bisnis, terus dia mengatakan bahwa dirinya kaya, berarti kan ini yang dikatakan pantas atau tidak pantas. Berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika sendiri. Anda muda dan jangan berkompromi sekecil apapun. Bangunlah karakter dan milikilah reputasi. Nah, Anda lihat di sini potensi-potensi apa yang Anda punyai untuk mengembangkan dunia bisnis. Artinya, Anda harus bisa memegang teguh etika sejak Anda masih muda dan tidak usah berkompromi dengan apapun, dan ciptakanlah karakter untuk memiliki reputasi. Reputasi apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita. Biasanya banyak orang berkomentar kalau ada orang-orang yang sudah meninggal, pasti dikomentari kalau dia itikadnya baik atau etikanya baik, pasti akan komentar, wah orang itu bagus, baik. Tapi sebaliknya kalau etikanya jelek, dia juga akan komentar jelek juga. Karakter apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan tentang kita, ya tidak hanya malaikat, manusia pun juga akan menyampaikan beberapa kata yang diucapkan bahwa orang itu baik, apakah dermawan, tidak sombong, dan sebagainya.
Bagaimana berbisnis dengan etis? Yang pertama, berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis. Ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Ketiga, mentaati tata nilai. Nah, tadi yang kedua ya. Yang ketiga, box the talks. Bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Jadi tindakan Anda sesuai dengan ucapan Anda. Nah, itu yang bagus. Jadi kalau janji hari ini mau ngantar barang, ya hari ini pula harus barang itu diantar. Nah, kita lihat ini ada beberapa contoh. Mungkin Anda masih ingat ya, kasus Adam R dengan baik. Baca baik-baik, Anda lihat di Google ya, atau di web. Dulu Adam R itu merupakan perusahaan penerbangan di Indonesia yang termasuk sukses. Pesawatnya paling banyak, harganya juga murah. Tapi akhirnya dia berantakan. Nah, di sini Anda bisa melihat itu sebagai bahan renungan dan bahan diskusi. Kenapa Adam R yang pesawatnya banyak dan termasuk besar itu akhirnya bisa berantakan dan bisa hancur berkeping-keping, dan sekarang pesawatnya pun sudah tidak ada sama sekali. Pemahaman mengenai etika di dalam berbisnis. Usahakan yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Artinya di sini, apabila Anda melakukan usaha agar langgeng, perlu dukungan dengan nilai-nilai etika. Akibatnya, apabila didasari dengan nilai-nilai etika tersebut, akan bisa bertahan dengan lama. Kedua, perusahaan yang tumbuh menjadi besar itu diawali dari satu, orang-orang yang biasa sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Jadi moral dan etika itu dijadikan dasar di dalam memegang teguh untuk melaksanakan usaha. Kedua, menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi tindakan. Jadi ada kepercayaan dalam ucapan dan juga tindakan. Ketiga, bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal. Setiap tindakan di dalam melakukan pekerjaan didasari dengan tata nilai, dan carilah orang yang mempunyai nilai-nilai
nilai yang sepaham dengan Anda dan menanamkan nilai-nilai yang sehat sejak awal bergabung dengan Anda. What's the meaning of ethics? Etika adalah merupakan sebuah pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Kedua, etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Menurut The Word Book Encyclopedia 2008, etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar atau salah dengan menggunakan metode reasoning, bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan supaya tidak membuat orang lain menjadi tersinggung atau tidak berkenan. Oleh karena itu, selalu ada reason mengapa kita harus memegang teguh etika. Perhatikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut dan lihatlah apa yang Anda akan dapatkan bila Anda konsisten menjalankan apa yang Anda katakan. Ini menurut Maxwell 1982. Apa yang saya katakan, saya bilang pada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu. Apa yang saya lakukan, saya tiba tepat waktu. Apa yang mereka kerjakan, mereka datang tepat waktu. Artinya, antara manajer dan karyawan itu sama. Sehingga kalau mengatakan bahwa besok saudara datang tepat waktu ya, saya pun juga harus datang tepat waktu. Yang kedua, saya berkata pada karyawan, bersikaplah yang positif. Maka saya menunjukkan sikap positif dan mereka akan berperilaku positif. Ketiga, saya katakan pada karyawan, utamakan pelanggan. Saya melakukan mendahulukan konsumen dan mereka mengutamakan konsumen. Ini tahun 1982 Maxwell itu sudah punya teori seperti itu. Sekarang apa jadinya kalau hal yang saya lakukan berbeda dengan yang saya ucapkan? Terjadi seperti berikut. Saya katakan, datanglah ke kantor tepat waktu, tetapi saya datang selalu terlambat. Maka beberapa karyawan akan tepat waktu dan yang lainnya terlambat. Saya berkata, bersikaplah positif, tetapi saya berperilaku negatif. Maka beberapa karyawan ada yang positif, sebaliknya selebihnya berperilaku negatif. Yang ketiga, saya katakan, utamakan pelanggan.
yang saya lakukan mengutamakan diri sendiri lebih dahulu. Maka karyawan beberapa mendahulukan pelanggan, maka yang lainnya adalah tidak peduli dengan pelanggan. Nah, menurut Peter Konstanbaum 2002 memberikan formula untuk memahami etika sebagai melayani sesama dengan cara: 1. Janganlah melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Kedua, melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Masuklah ke dalam alam berpikir orang lain, another person point of view, dan lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. Ketiga, seringkali orang tidak menyadari perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Keempat, melayani sesama juga berarti Anda menjadi seorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain, termasuk di sini adalah karyawan. Ini ada beberapa tips yang perlu Anda ketahui. Jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi yang menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat atau instan. Hindarilah membaca buku-buku yang menjanjikan cara-cara cepat, instan, dan memotong kompas. Seringkali Anda pasti menerima tawaran yang mengatakan bahwa dia menjanjikan kepada Anda untuk dengan mudah mendapatkan kekayaan. Anda bisa melihat beberapa tipuan-tipuan yang sudah terjadi, termasuk melipat gandakan uang, atau Anda diminta untuk bergabung investasi yang dalam jangka singkat sudah memperoleh keuntungan berlebihan. Akibatnya fatal, uangnya hilang, investasinya juga tidak ada. Kedua, yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir dengan baik. Ini adalah sebuah keyakinan. Apabila Anda mau bekerja keras, pasti hasilnya juga akan baik. Ketiga, berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win, melayani, dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha yang Anda bangun. Berikutnya, jangan tergoda untuk cepat berhasil. Ingatlah, semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dengan
berisiko negatif. Rekrutlah karyawan yang jujur dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah bagian dari beberapa tindakan etika bisnis yang Anda bisa melakukan untuk menjadikan agar bisnis Anda itu menjadi baik. Oleh sebab itu, cobalah Anda tanamkan rasa percaya diri, confident ya, dan tindakan-tindakan Anda, ucapan-ucapan Anda, usahakan untuk tidak menimbulkan kekecewaan pada orang lain, baik itu pada karyawan, pada pelanggan, maupun pada pesaing. Dengan demikian, maka Anda akan bisa menjadi pelaku bisnis yang baik. Selain itu, di dalam menjalankan usaha, janganlah berkeinginan instan untuk segera kaya, sebab seringkali terjadi suatu kegagalan karena Anda sudah puas dengan keberhasilan itu, atau kekayaan yang instan itu dilakukan dengan cara yang tidak sehat. Akibatnya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Nah, itulah saudara-saudara sekalian pertemuan kita pada kesempatan ini, dan saya berharap Anda bisa memulai bisnis dari apa yang saya sampaikan ini dengan menggunakan etika, sehingga kelak bisnis Anda akan menjadi bisnis yang baik dan halal. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Sampai jumpa.